apakah pembinaan usia dini sepak bola kita itu sudah fair play atau tidak. Banyak cerita kita dapat juga. Nggak bisa diorbitkan sama pelatih kalau orang tua nggak nyetor. Bayar jutaan. Terus si anak kan kemudian akhirnya tertanam sama dia. Oh, saya harus naik kelas, masuk tim utama, ternyata mesti nyuap, mesti bayar. Bagaimana nanti dia kalau dia jadi pemain lebih profesional atau bahkan di dunia manapun kan. Jadi dia pragmatismenya ternyata kalau gua nggak nyogok nggak jadi apa-apa nih. Kalau nggak nyogok jadi apa-apa. Sudahkah kita melakukan pembinaan kepada anak-anak itu benih-benih tadi dengan kualifikasi dan kompetensi? Itu aja penilaiannya, kualifikasi, kompetensi, 2K. Kualifikasi, kompetensi. Jangan ada 2K yang lain, kekuatan uang dan kekuatan orang dalam. Berarti kan ada sesuatu di belakang layar, ujung-ujungnya duit ini. Ngeri kali pertanyaannya. Halo Sport Lovers, balik lagi sama gue Hadi. Kali ini kita ada di program Corner Talk. Nah, ini aneh-aneh nih gue pakai jas baru-baru ini. Kemarin-kemarin pakai cuma kaos putih sama celana coklat. Ini kenapa gue bisa pakai jas seperti ini? Karena gue kedatangan tamu yang luar biasa. Yang menurut gue ini gue aja deg-degan buat wawancara dia. Sampai kepikiran 2 hari 2 malam kemarin. Nah, kita sambut aja nih Bapak Amir Arif, Direktur Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK. Selamat datang untuk Bapak Amir Arif. Terima kasih. Gimana gak deg-degan gua baru kali ini gua wawancara Direktur KPK. Tolong. Bapak Arif, saya manggilnya Bang aja ya? Bang aja, ini kan Bang aja. Kan Bang Arif ini dari Medan. Dari Medan. Mantap kali, Bang. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Bang Adi, Sport Lovers, apa kabar semuanya? Keren, bisa ada di sini nih. Seru kayaknya nih. Seru. Bang, ini kan abang emang dari awal itu kan saya lihat CV-nya kemarin kan emang sudah sekolah di STAN perpajakan gitu. Bisa diceritain nggak sih Bang, awal mula masuk KPK-nya tuh gimana Bang? Sampai tiba-tiba kok dari ilmu yang pajak-pajak itu tiba-tiba masuk ke KPK Bang? Nah itu. Saya di KPK udah 20 tahun. Wadaw! 2005 lama ya, 20 tahun. Basic saya kan akuntan, auditor dulunya dari STAN tahun 98 lulus tahun 98. Dulunya saya pegawai negeri di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP RI. Terus jadi auditor forensik. Jadi sejak muda dulu memang kerjaan saya ngaudit investigatif. Lalu kemudian ada lembaga baru KPK. Tahun 2003 berdiri, kemudian setahun berikutnya KPK memperbesar strukturnya, menampung beberapa pegawai dari berbagai instansi. Kemudian saya lah diutus oleh BPKP, diseleksi, kemudian jadi pegawai di KPK dari tahun 2005 sampai sekarang. 2005 sampai sekarang. 2005 udah pada lahir belum, Udah. Sebutannya udah pada lahir belum? Baru. Masuk SD, Bapak Bang Amir udah jadi orang KPK. Coba itu. Bang, tapi sebelumnya itu sekarang kan direktur posisinya. Iya. Sebelumnya itu Abang penyidik atau apa, Bang? Ya, dulunya sekali tuh baru masuk KPK, itu kerjaan gue nanganin demonstran. Nerima demonstran tuh di halaman, ya anak baru nih, ngadepin tuh demonstran kan. Jadi kita tuh ratusan demonstran, kerjaan kita mendamaikan itu. Oke, kalau mau melapor tindak pidana korupsi, ayo masuk pelan-pelan, jangan bikin kerusuhan, tenang-tenang. Nah, itu kerjaannya saya dulu tuh sebagai penerima pengaduan masyarakat. Kerjanya nerima pengaduan masyarakat. Ada yang ngadu aneh nggak sih, Bang? Macam-macam. Menurut Abang yang paling aneh aduannya sama Abang tuh apa? Ya dari masalah rumah tangga, sampai benar-benar baru masalah korupsi di negara. Jadi memang heterogen banget dan kadang-kadang absurd gitu ya. Kadang-kadang absurd banget masalah-masalah rumah tangga, masalah pertemanan, masalah anak nongkrong, dilaporin pokoknya. Mungkin kalau udah habis masalahnya, tinggal ngelapor ke Tuhan aja dia, udah itu dah. Jadi dia kerjaan kita gitu dulu. Baru kemudian jadi penyelidik. Jadi penyelidik, lalu melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan sampai ke lapangan, kegiatan-kegiatan yang rahasia gitu ya. Ya sampai di lapangan baru setelah itu udah belasan tahun jadi penyelidik.
Terus dirasa perlu, kayaknya memang ilmu itu harus dibagikan. Akhirnya kemudian saya ke pendidikan. Jadi udah belasan tahun di penyelidikan, ditugaskan ayo mulai ngajar. Jadi pelan-pelan sebenarnya mulai tahun 2015, 16, 17 saya udah mulai ngajar tuh. KPK nugasin kalau ada kelas-kelas atau diklat atau sosialisasi mulai deh ngajar-ngajar gitu. Sampai tahun 2022 saya terpilih jadi Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, itu di bawah Deputi Bidang Pendidikan. Berbagi ke masyarakat, bertemu dengan pelajar dari anak-anak yang kecil, ada anak PAUD sekarang. Kemarin Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, ngajar di anak PAUD, mendongeng gitu kan. Berarti benar-benar KPK itu benar-benar sampai bawah ya Bang? Iya benar, dari bawah. Sampai benar-benar dari PAUD sampai ke yang sampai menjelang maut. sampai menjelang maut. Jadi udah bisa. jadi dari bawah sampai tua. Karena kan korupsi kan nggak cuma sekedar tindak pidananya, tapi perilaku koruptif dari generasi muda, dari pelajar yang harus diajarkan sejak dini. Ngelihat apa namanya? Perjalanan abang nih kayaknya panjang sekali, terus padat banget jadwalnya. Iya. Abang tuh untuk menjaga kebugaran abang itu abang sekolah olahraga nggak sih Bang? Nah itu tuh. Judulnya aja sport kan. Judulnya aja sport. Pasti olahraga paling rutin tuh ya renang. Dari dulu renang. Oh ternyata renang Bang? Renang. Pantes wajar tinggi karena renang. Renang segala gaya bisa gue. Ya udah gaya batu ya bisa. Terus renang terus sebagai anak Medan tentu aja tuh penikmat bola. Dulu saya dari kecil kan tinggal di perbatasan kota Medan dengan Deli Serdang tahun 80-an. Lahir saya tuh akhir 70-an. Yang namanya akhir 70-an sampai 80-an yang namanya sepak bola di kota Medan ya sudah hype-nya perserikatan. Kebanggaannya ya PSMS Medan dong. Ayam Kinantan. Rap. Sepak bola rap. Orang bola boleh lewat, orang jangan. Itu rap itu. Rap. Di situ nggak cuma PSMS tuh. Ada PSDL sedang. Traktor katanya kan. Yang kayak gitu traktor. Ada Medan Jaya di Galatama. Iya, di Galatama ada Medan Jaya. Zamannya Ansari Lubis. PSMS siapa Bang? PSMS zaman itu kipernya yang paling kebanggaan tuh namanya Benny Van Broeklen. Wah, itu. Lu pada tahu nggak nih? Benny Van Broeklen tuh. Gua aja kagak tahu. Benny Van Broeklen itu siapa? Iya, pemain PSMS. Tapi kemudian itu kan banyak yang diekspor. Kiakop itu dari PSMS, Ricky Yakobi. Iya, Ricky Yakobi. Banyak sekali. Kalau yang tahun 70-an itu zamannya Ponirin Meka kipernya. Terus sebenarnya segala legenda sepak bola Indonesia itu kan dari Medan. Sucipto Suntoro, Roni Pasla, gitu. Suntoro, Nobon, generasi 70-an 80-an kan gitu. Jadi terus sebenarnya kita itu sekolah saya itu di kebun SMP itu kebun tebu di Deli Serdang tuh karena rumah saya perbatasan Deli Serdang dengan Medan. Nah situ ada klub bola semi profesional sebenarnya yang legend sebenarnya waktu itu. Pardede Tex Harimau Tapanuli. Nah itu tuh sekarang mungkin udah hiatus mungkin tapi nggak tahu sekarang gimana. Pardede Tex. Jadi Pardede Tex. Jadi Johnny Pardede itu pemilik usaha punya tim dan itu zaman legend banget dulu di masa itu. Jadi gelarnya malah Harimau Tapanuli itu dan keren banget. Kalian semua tahu nggak tuh? Ada tim yang namanya Pardede Tex Harimau Tapanuli. Kalau ada yang tahu coba komen di bawah. Berarti umur kalian sama. 80-an. Jadi bisa bayangin dulu kita waktu kecil sama bapak tuh ya suka nonton di Stadion Kebun Bunga dulu namanya Kota Medan. Stadionnya PSMS Medan. Sebelum Teladan. Iya, dan Kebun Bunga. Bang, ini kan ngomong PSMS Bang. Siapa sih sosok pemain sepak bola PSMS yang benar-benar abang buat jatuh cinta abang gitu? Pasti siapa? Tahun 80-an itu ya. Gimana euforianya PSMS juara Perserikatan tuh tahun 85 gitu ya. 85 betul saya masih umur 85 tuh. Bayangin kan dulu kompetisi PSSI itu kan perserikatan yang paling ngetop ya.
karena mungkin ego kedaerahan gitu ya. Hmm. Dan Indonesia kayaknya cuma ada 5 klub yang nonjol tuh, PSMS Medan, Persija Jakarta, Persib Bandung, PSM Makassar, PSM Makassar, Persebaya. Iya. Nah, 5 itu yang menonjol. Dan ego kedaerahan kan pasti. Padahal Galatama juga punya klub mewah. Tapi nggak tahu kenapa tuh emang ego kedaerahan sih ya. Padahal itu kan kompetisi amatir ya, semi profesional. Di zaman itu siapapun anak Medan pasti bayangin jadi kipernya PSMS, jadi pemainnya PSMS. Zamannya sampai kemudian sampai tahun 90-an ada yang kemudian ngetop ya Mahyadi Panggabean. Mahyadi Panggabean yang kebanggaan. Terus yang paling baru ya Saktiawan Sinaga. The Dragon. Dia gitulah ya. Jadi abang sendiri main bola nggak, Bang? Jarang. Tapi main. Posisinya? Apa aja yang penting lari. Apa aja. Kalau dulu anak Medan nih. Semua orang pengen jadi penyerang kan. Sulitnya jadi kiper. Sampai sekarang tuh. Kemarin saya pulang kampung tuh ke Medan. Tetangga-tangga saya. Ya jadi kiper tuh adik-adik masih kecil. Ayo yang penting jadi kiper. Semuanya pengen bola. Tapi begitulah ya. Kecintaan masyarakat. Apalagi sebenarnya nih yang paling gak boleh. Yang mungkin walaupun PSMS ya sekarang tidak di Liga 1. Tapi pasti dukungan terhadap timnas kan tetap dong. Nah, jadi luar biasa sih. Ini kan gue sendiri lagi ngobrol sama direktur KPK. Yang lagi nyentil banget gue nih kayaknya soal mafia bola yang lagi digaungkan sama salah satu pemilik pengurus atau apa sih pengurus klub Semen Padang hampir masih ada. Bang, sebenarnya mafia bola itu masuk ranah KPK nggak sih, Bang? Kita bedain ranahnya KPK itu kan terminologi korupsi. Korupsi itu sebenarnya dibagi 2 kita pahami. Ada sebagai tindak pidana korupsi, ada sebagai perilaku koruptif. Kalau tindak pidana korupsi jelas bahwa diatur di Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 untuk pidana korupsinya. Ada Undang-Undang 11 tahun 80 tentang pidana suap yang sebenarnya lebih tua lagi tuh dan berlaku sampai sekarang. Nah di bola, dalam hal mafia bola, yang kemudian mengatur pertandingan, match fixing, mengatur skor, itu ranahnya adalah bahwa tindak pidana suap untuk mengatur match tadi, permainan pertandingan. Dan itu ranahnya Undang-Undang 11 tahun 1980 yang tindak pidana suap. Walaupun itu bukan ranahnya tindak pidana korupsinya yang ditangani oleh KPK. Tapi KPK lebih kepada concernnya adalah kepada perilaku koruptifnya ini nih. Karena apa? Perilaku koruptif inilah sebenarnya benih daripada tindak pidana korupsi sebagai hukum tadi. Jadi apapun pelanggaran hukum sebenarnya dimulai dari perilaku. Dampak pelanggaran hukum itu sebenarnya ujung aja, hilir. Hulunya adalah perilaku koruptif itu. Nah, kita dari pendidikan ini di KPK mengajarkannya bagaimana masyarakat itu concernnya tidak hanya sekedar di hilir saja nih. Di hulunya nih perilaku koruptif. Sederhana lah, kita dulu jadi pelajar, jadi anak-anak lah. Anak-anak kan memandang sepak bola itu sebagai pertandingan yang menyenangkan. Betul, sampai sekarang. Sampai sekarang tuh menyenangkan. Karena namanya sport itu kan dari bahasa Latin ya. Sport itu artinya sebenarnya permainan, bahasa Latinnya itu. Artinya permainan. Karena dia permainan, maka orang yang memainkan itu harusnya mengedepankan nilai sukacita, nilai kerelaan bahwa ini bukan enemy. Makanya lawan itu dalam olahraga bukan enemy, tapi rival, pesaing. Bedanya rival sama enemy. Enemy itu ya menghalalkan segala cara untuk membunuh, itu enemy. Tapi kalau rival ada penghormatan terhadap pesaing dan memuliakan nilai sportivitas. Nah, kita kadang-kadang lupa tuh sama memuliakan nilai sportivitas, bahwa esensinya ini permainan yang sebenarnya yang dimuliakan adalah value dari sportivitas tadi, fair play-nya itu. Nah, kita KPK ingin mempondasikan itu loh perilaku sportif. Anak-anak aja bisa sadar kok, udahlah kalau kalah dengan cara yang adil itu jauh lebih membanggakan dibandingkan menghalalkan segala cara untuk menang. Betul banget. Itu anak-anak.
Berarti KPK sudah menyuluhkan sportivitas atau fair play ini ke dari bawah tadi bang, udah Iya, dari betul. PAUD. Dari PAUD, dari siswa SD gitu. Itu yang kita bilang sih integritas di bidang pendidikan. Nah, dan kita juga nggak sekedar pendidikan di sektor formal kan, banyak sekali kita juga bersentuhan dengan pendidikan informal. Dan ceritanya kan kita tanya deh anak-anak sekarang gitu, ketika pembinaan usia dini nih, kita tanya lagi nih, apakah pembinaan usia dini sepak bola kita itu sudah fair play atau tidak? Saya bisa jawab tidak. Aneh nggak sih bang kalau misalkan ada bayar di usia dini gini, apa KPK akan masuk ke sekolah sepak bola juga gitu? Ironi emang ya, ironi bahwa mestinya tadi pembinaan usia dini itu kan adalah edukasi nilai-nilai di situ. Dan semestinya kita, ini pertanyaan buat kita nih, buat orang dewasa sama pembina sepak bola usia dini. Sudahkah kita melakukan pembinaan kepada anak-anak itu benih-benih tadi dengan kualifikasi dan kompetensi? Itu aja penilaiannya, kualifikasi, kompetensi, 2K. Kualifikasi, kompetensi. Jangan ada 2K yang lain, kekuatan uang dan kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam. Ordal. Dan itu dia kan. Dan banyak cerita memang Bang Adi. Banyak cerita kita dapat juga. Nggak bisa diorbitkan sama pelatih kalau orang tua nggak nyetor. Bayar jutaan. Iya, nggak dikit bang masalahnya. Jutaan. Yang saya tahu tuh nggak dikit. Jutaan. Buat apa sih? Ya katanya segala macam lah ya kan. Belum tentu tuh anak jadi pemain bola. Belum tentu padahal cuma masuk tim utama aja ya. Iya. Kalau emang bagus bisa jadi pemain beneran. Kalau misalkan bayar cuma kemampuannya standar, iya. Ngapain ngomong duit gitu kan di ibaratnya. Terus si anak kan kemudian akhirnya tertanam sama dia. Oh, saya harus naik kelas masuk tim utama, ternyata mesti nyuap, mesti bayar. Bagaimana nanti dia kalau lah ya, kalau dia jadi pemain lebih profesional atau bahkan di dunia manapun kan. Jadi dia pragmatismenya ternyata kalau gua nggak nyogok nggak jadi apa-apa nih. Kalau nggak nyogok jadi apa-apa. Tapi nyogok itu emang udah jadi budaya kita nggak sih bang? Menurut abang? Gitu tiba-tiba kok bisa tiba-tiba main bola aja nyogok gitu? Iya itu dia. Jadi kalau di surveinya kita nih, surveinya kita ternyata rata-rata masyarakat Indonesia 30% sampai 40% rata-rata masyarakat Indonesia selalu berurusan ngurus apa-apa dengan nyogok. Wah. Jadi dalam pelayanan publik, dalam ngurus apa-apa di tempat-tempat pelayanan pemerintahan, apalagi yang tadi tuh urusan olahraga, urusan sekolah, mau masuk sekolah ada uang kursi katanya nyogok. Jadi itu adalah realita yang jadi masalah. Padahal tadi Bang Arif ini sendiri ngomong ya, esensi dari sepak bola itu kan sportivitas, fair play. Tapi kenapa sih masih ada orang yang mau gitu untuk mencederai nilai-nilai sportivitas itu? Iya. Nah, itu pertanyaannya, ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Apa yang bikin tiba-tiba ada masuk ke uang itu? Iya, berarti kan ada sesuatu di belakang layar. Ujung-ujungnya duit ini kan. Pasti. Duit. Kok pasti? Iya kan ada duit yang lebih besar akhirnya apa tuh pasti. Itulah dia. Gitu. Bang, ini saya tadi kan melempar sedikit pertanyaan nih ke warganet yang ada di sosial medianya Sport Corner. Luar biasa warganet. Sport lover. Cepat sekali sport lover ya. Luar biasa. Tiba-tiba ada pertanyaan Bang. Ini kan KPK. PSSI kan juga salah satu yang lagi dilihat banget nih sama orang. Kira-kira ada nggak sih Bang KPK mau masuk ke ranah PSSI Bang? Ada target dari PSSI nggak sih Bang? Kewenangan KPK itu kan tidak hanya di penindakan. Bagaimana pendidikan yang kita bicarakan sini termasuk juga dengan pencegahan, perbaikan tata kelola. PSSI dan termasuk juga organisasi manapun yang memang organisasi publik yang bisa jadi menerima hibah dari negara atau mengelola uang secara mandiri. Itu tentu saja tentu saja dia termasuk juga harus kita tuntut dong untuk akuntabilitas dan transparansinya. Karena itu nih kita juga dorong nih siapapun pemangku kepentingan di olahraga, Kemenpora, PSSI, masyarakat, pemerintah daerah juga sebagai pembina daerah. Ayo sama-sama membangun sportivitas di olahraga ini dengan cara dari pembinaannya sampai pengelolaan organisasinya transparan, akuntabel. Berarti uang yang diterima dari PSSI yang 100
Mau koreksi kalau nggak salah. 119 miliar itu dari Kemenpora itu jatuhnya dana hibah ya, Bang? Iya, dana hibah setahu saya, bantuan pemerintah Bantuan gitu ya. pemerintah. Karena Kalau tidak salah. karena PSSI itu bukan Bukan instansi pemerintah, pemerintah. bukan instansi pemerintah. Berarti 119 dari Kemenpora itu dana hibah dari pemerintah. Jadi gitu. KPK belum bisa masuk. Tapi tetap kita minta ada asas akuntabilitas dan transparan. Ayo bapak-bapak pengurus, tolong ada asas yang tadi itu. Asasnya itu kan asas pengelolaan good corporate governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Tuh, cobalah. Agak sedikit terbuka itu duit 119 miliar buat apaan ya? Kali-kali ntar ada yang keselip. Pertanyaan kedua nih, Bang. Kan Bapak Erik itu kan Menteri BUMN. Iya. Terus Bapak Are juga pegawai BUMN. Iya. Kalau misalkan dapat jersey nih, Bang. Atau apa, Bang? Itu masuk gratifikasi gak sih, Bang? Gratifikasi itu berdasarkan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Pasal-pasal ini. Ngomongnya korupsi jadi pasal. Sebenarnya. Jadi definisi gratifikasi itu pemberian dalam arti luas, tapi kemudian ada yang ilegal, ada yang tidak boleh di situ. Apa itu pembelian kalau berkaitan sama jabatan? Ada orang ngasih saya hadiah, ngasih saya kopi. Tapi karena kita berdua kenal sebagai teman, Hadi ngasih saya bukan mandang saya sebagai direktur KPK, bukan. Tapi teman nih, atau sama anak Medan penonton bola nih, ngasih aja. Itu gratifikasi yang legal. Tapi yang nggak boleh adalah gratifikasi yang ngasih itu karena tanam budi. Gue tahu nih, Bang Amir nih nanti mau naik pangkat nih, gue tanam sekarang, nggak minta apa-apa kan? Gue tanam budi aja. Nantilah 2 tahun lagi kalau Bang Amir naik pangkat, jangan lupa sama gue. Nah, itu tanam budi namanya. Itu gratifikasi. Jadi kita nilai aja orang ngasih buat tanam budi, nah itu udah gratifikasi. Abang kalau kemari saya kasih ini masuk gratifikasi. Makanya ngasih tuh ya karena kalau pertemanan, pernikahan, pesta adat kan kadang ngasih kerbau apa. Sah itu, tapi kalau udah ngelihat dia ngasih buat tanam budi dan berkaitan sama jabatannya di pasal 12B mengatakan pemberian karena dia mandang jabatan kita, itu gratifikasi yang harus dilaporkan. Harus dilaporkan ke KPK. Mandang jabatan. Gratifikasi. Kalau misalkan cuma ngasih as a friend itu bias boleh. Boleh. Nanti gue ngasih Bang Amir as a friend aja. Gitu, Gak apa-apa kan ya? Produser. Udah diem. Bang, kita balik lagi ke sepak bola dikit, Bang. Abang ngikutin timnas ke, Bang? Iya, harus. Tapi kan euforia ya. Euforia kita kan bagaimana beberapa kali kemenangan pastilah. Gak cuma saya kali ya. Kita semua itu kan senang kalau timnas kita menang. Betul. Mungkin ekspektasi harapan kita sudah bertahun-tahun gitu ya. Kadang kecewa gitu ya. Udah final, toto kalah. Bayangin tuh. Dulu udah final AFF, toto kalah gitu kan. Berarti Bang Amir ini ngikutin dari zamannya Piala Tiger sampai Tiger. Piala Tiger sampai sekarang kan. AFF aja susah kali kan katanya. Jadi begitu ada timnas yang punya kayaknya ada secercah harapan gitu ya. Ya tentu aja kita suka nontonnya, kita dukung. Informasi sedikit, Bang. Ini kan kita tag pas Hari Kebangkitan Nasional. Iya. Kira-kira Hari Kebangkitan tahun ini bakal jadi momen kebangkitan buat sepak bola Indonesia atau sepak bola timnas ya, Bang? Berarti tahun berapa ya kebangkitan nasional? Berarti udah berapa tahun nih? Udah berapa tahun? Udah 1908. Iya. Ini udah banyak banget. Bakal jadi tahun kita nggak sih, Bang? Bagi kita sebagai penonton nih ya, ya nggak ada pilihan selain ya kita cuma mendoakan. Dulu kalau Bung Sambas pengomentar bola bersama-sama kita doakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah mendoakan. Karena yang bertarung sesungguhnya adalah pemain dan orang-orang yang di ekosistem itu gitu kan. Jadi kita ya mendoakan aja ya sekalinya ya kita tentu aja berharap banyak sama timnas yang mungkin saja ada pro kontra, naturalisasi dan sebagainya. Tapi ya kita nggak punya pilihan sebagai mendoakan. Toh ada Garuda di dadanya, ya, makanya ya kita dukung aja kan. Nah,
Ngomongin naturalisasi, Bang Amir pro apa kontra naturalisasi? Saya mau pasti kira. Ngeri kali pertanyaannya. Naturalisasi. Abang seorang yang pro atau kontra terhadap naturalisasi, Bang? Naturalisasi itu pilihannya PSSI, ya terus ya kita nikmati. Tapi tentu aja nih hati saya harapannya namanya timnas adalah muara dari kompetisi. Betul kan? Iya betul. Jangan sampai timnas orang kompetisinya cuma ada berapa di situ, gitu kan? Tapi sekarang paling banyak, Bang. Ada 11 atau 13 pemain yang boleh masuk di timnas. Kalau nggak banyak, pertanyaannya berarti kompetisi kita menghasilkan apa? Ya kan? Apa kompetisi kita cuma menghasilkan uang untuk para mafia? Tapi itulah harapan kita sebagai pecinta sepak bola, pendukung timnas, yang pasti pendukung Garuda di dada insan KPK insan Indonesia penikmat bola gitu. Itu. Bang, terima kasih banget waktunya. Untuk ini udah. Iya, enggak berasa nih udah. Enggak berasa ya? Udah 30 menit. 30 menit aja ya. Luar biasa. Saya senang Bang Hadi di sini. Sport Lover, tonton channel ini ya. Ini ngeri kali ini ya. Abang kesini lagi ya? Ah, iya. Kita ajak Oki. Oh iya. Oke enggak, ditunggu. Terima kasih banyak waktunya udah menyempatkan hadir di Sport Corner. Sama-sama Bang Hadi. Sport Corner keren. Sosialisasi anti korupsinya berjalan dengan lancar. Iya. Masuk juga ke ranah sepak bola biar bisa berantas tuh mafia match fixing yang ada di sepak bola. Iya. Kita ngobrol gini kan karena kecintaan kita pada sepak bola khususnya. Mantep. Iya. Jadi kuat itu. Iya, kita ngobrol gini karena kecintaan. Ekspektasi kita begitu tinggi pada PSSI, pada timnas, pada kompetisi kita lah. Liga 1, 2, 3, 4 itulah harapan kita. Jangan sampai nilai-nilai itu tercemar dengan mafia-mafia yang ada di sepak bola. Iya, ingatlah nilai dasarnya sportivitas. Betul. Ingat kata Bang Arif, nilai dasarnya itu sportivitas dan fair play. Jadi semua harus sportivitas dan fair play. Ingat itu. Terima kasih untuk semua sport lover yang udah nyempetin waktu di sini. Mudah-mudahan gue bakal dapet narasumber yang kayak gini lagi nih. Jadi gue bisa belajar pasal-pasal lagi. Gue dari pasal-pasal asal kalian tahu. Makasih Bang Arif. Makasih ya. Sukses terus buat Bang Arif. Makasih Bang Hadi. Mudah-mudahan ada yang bisa keciduk tuh mafia bola dari KPK. Tolong dibantu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa komen, like, sama subscribe channel Sport Lovers. Channel Sport Corner. Sampai ketemu di Corner Talk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sport Lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.